Puji Tuhan, haleluya, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu keluarga besar GPDI LCAD Magelang, kita berjumpa lagi dalam Renungan 79 hari ini. Kita bersyukur untuk kembali belajar firman Tuhan ini, tetap dengan 365 hari yang mengubahkan. Kita sampai pada bacaan hari ini, 1 Yohanes 1. Saya akan membacakan di ayat 5 sampai ayat 10. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu, Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Puji nama Tuhan, saya memberikan tema pada hari ini, merasa tidak berdosa. Observasi yang kita pelajari, penulis dari 1 Yohanes ini adalah Rasul Yohanes sendiri, dan tempat penulisan kemungkinan ada di kota Efesus. Tujuan suratnya yaitu kepada semua orang Kristen, jadi termasuk kita yang masih hidup di akhir zaman ini, tertulis dalam tujuan surat dari Rasul Yohanes. Isi suratnya adalah memperingatkan orang percaya supaya tidak mudah tertipu oleh semua pengajaran palsu yang disebarluaskan. Mari kita akan kembali bersama-sama belajar dalam interpretasi di pembacaan kita hari ini. Dosa itu adalah merusak persekutuan. Ya, dosa memisahkan antara kita sebagai anak-anaknya dengan Allah. Dosa merusak hubungan orang-orang percaya dengan Tuhan. Jadi bahwa persekutuan, ya dosa merusak persekutuan, dan dalam persekutuan ini adalah merupakan jemaat, juga berarti persekutuan antar manusia atau jemaat dengan Allah dan juga kepada sesama manusia itu sendiri. Nah, persekutuan dengan Allah berarti persekutuan dalam terang, dikatakan di ayat yang kelima. Mengapa? Sebab di dalam Allah tidak ada kegelapan. Jelas sekali firman Tuhan mengatakan bahwa Allah itu terang, sehingga yang ada di dalam diri Allah itu hanyalah terang. Kalau Allah itu sendiri adalah terang, maka tidak akan pernah ada kegelapan yang dapat menghampiri terangnya Allah. Terang dan gelap tidak akan pernah bersatu, tidak akan pernah bisa ketemu, ya. Nah, itu sebabnya di dalam Allah tidak ada kegelapan. Itu sebabnya bahwa oleh karena persekutuan manusia dengan Allah tidak mungkin terjadi dalam kegelapan. Orang-orang yang sudah disucikan oleh Tuhan, orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan adalah orang-orang yang sudah hidup di dalam terang. Dan itu sebabnya dapat berkomunikasi, dapat bersekutu kembali dengan Allah yang adalah terang. Jadi hanya terang yang dapat menghampiri terang. 3 hal yang dapat merusak persekutuan kita dengan Allah. Yang pertama di ayat yang ke-6, merasa masih bersekutu. Orang-orang yang menyatakan dirinya masih tetap di dalam persekutuan dengan Allah, namun di dalamnya masih tetap hidup di dalam dosa. Sehingga orang-orang yang demikian ini, mereka tidak merasa
bahwa ada hal yang tidak beres dalam hidupnya, merasa masih ikut beribadah, merasa masih ikut kebaktian, masih ikut doa puasa, masih ikut melayani, terlibat di dalam aktivitas-aktivitas gerejawi, dan tanpa disadari bahwa di dalamnya juga ada hal-hal yang harus dikeluarkan, ada hal-hal yang harus dibereskan, harus dibersihkan. Jadi dia merasa masih bersekutu itu berarti aman. Padahal di dalamnya juga masih ada perkara-perkara dosa yang dilakukan. Masih melakukan hal-hal yang merupakan kegelapan. Sehingga Minggu saya pergi ke gereja, Senin sampai Sabtu ikut doa pagi, Kamis ikut ibadah tengah minggu dan lain sebagainya. Tapi dengan berjalannya hidup keagamawiannya, dia juga masih terus hidup di dalam dosa yang terus-menerus dilakukan di dalamnya. Karena merasa aman, merasa masih baik-baik saja, dia merasa tidak merasa berdosa, jadi merasa masih bisa bersekutu dengan Tuhan. Yang kedua di ayat yang ke-8 yaitu merasa tidak berdosa. Sudah berbuat dosa tetapi tidak sadar bahwa yang dilakukan itu adalah hal-hal dosa. Kalau yang pertama dia masih merasa aku masih bisa bersekutu, aku masih bisa berdoa, aku masih bisa melayani orang lain, tidak ada yang tahu dengan kehidupan rohani saya seperti apa. Jadi masih bisa bersekutu. Dan yang kedua dia merasa tidak berdosa, sudah berbuat dosa tapi tidak merasa tidak berdosa. Orang yang menyatakan dirinya memiliki persekutuan dengan Allah tetapi merasa aku tidak perlu mengaku dosa, aku nggak melakukan apa-apa, saya melakukan hal-hal yang baik, merasa sepertinya semuanya aman. Nah, kalau kita kembali kepada berbicara tentang Allah, Allah adalah terang, maka semua yang ada di dalam Allah itu adalah terang. Dan kita perlu ingat, kalau kita tinggal di dalam Allah, Allah adalah terang, Allah itu sanggup menunjukkan hal-hal yang sekecil apapun di dalam diri kita yang harus dibereskan. Karena Allah adalah terang, menerangi sesuatu yang nampaknya tersembunyi mungkin bagi orang lain, tetapi di hadapan Allah, karena Allah itu terang, dia dapat melihat hal-hal yang kecil sekalipun, hal-hal yang tersembunyi sekalipun, Tuhan terangi, ya, dan tetap tampak dengan jelas di pemandangannya Tuhan. Hal-hal yang kotor Tuhan mau bersihkan, karena tidak ada kegelapan yang dapat tinggal bersama dengan terangnya Allah. Kemudian yang ketiga, kalau yang pertama tadi adalah merasa masih bersekutu, tidak ada masalah, yang kedua merasa tidak berdosa, yang ketiga yang saya catat adalah merasa tidak pernah berbuat dosa. Karena tadi semuanya aman, semuanya baik, semuanya masih dapat berjalan seperti bagaimana semestinya, karena masih bisa beribadah, masih bisa berdoa dan lain sebagainya. Di ayat yang ke-10 ini merasa tidak pernah berbuat dosa, merasa bahwa perbuatan dosanya itu dianggap bukan dosa. Ada orang-orang di luar sana yang merasa itu dosa putih gitu ya, misalnya membicarakan orang lain atau membicarakan kelemahan orang lain, atau mungkin ada hal-hal yang ini tuh sebenarnya tidak sesuai dengan Alkitab, tetapi karena itu adalah kebaikan maka dianggapnya itu bukan dosa. Menolong orang, ya menolong orang lain, misalnya mengarahkan ke orang pintar karena dia pergumulan, kan aku nolongin dia, merasa tidak berdosa, padahal itu melawan firman Tuhan. Atau hal-hal yang kita tahu tidak dituliskan di dalam Alkitab tapi kita merasa itu perbuatan baik, padahal secara rohani itu bisa jadi menjerumuskan orang lain dan itu mendatangkan dosa, tetapi merasa tidak pernah berbuat dosa. Nah, dalam hal-hal inilah Bapak Ibu kita tetap dapat harus belajar bagaimana firman Tuhan itu menjadi terang, karena firman Tuhan itu adalah Allah sendiri menerangi kita. Jikalau firman itu menerangi kita, maka kita percaya supaya ada hal-hal yang kita anggap sepertinya ini bukan dosa, sepertinya ini baik, sepertinya ini tidak masalah.
ada hal-hal yang kita anggap bahwa kita merasa tidak berdosa. Tapi firman Tuhan akan terus menerangi kita, mencelikkan kita apabila ada hal-hal yang sebenarnya itu bukan kehendak Tuhan, hal-hal itu menyimpang dari firman Tuhan, maka kita harus berani tinggalkan dan putuskan. Aplikasinya, kalau kita merasa saya tidak berdosa, merasa tidak pernah berbuat dosa, kita harus belajar introspeksi diri. Dalam aplikasinya kita bertobat setiap hari. Kemudian kita juga harus belajar mengakui dosa, baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Setiap hari kita memohon pengampunan Tuhan, bahwa ada hal yang kita mungkin merasa saya tidak melakukan kesalahan, tapi sebenarnya itu menyimpang dari firman Tuhan yang tidak kita ketahui atau tidak kita sadari. Mari kita belajar. Dalam pembacaan kita 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita terus mendekatkan diri kepada Tuhan, terus semakin mencintai firman Tuhan, karena firman Tuhan itu yang akan terus memperlihatkan, menunjukkan dengan terangnya dari Allah. Karena firman itu adalah Allah, akan terus mencelikkan mata rohani kita untuk melihat hal-hal yang manakah yang kehendak Allah, hal-hal yang manakah yang tidak diperbolehkan, dan yang manakah yang diperbolehkan untuk kita lakukan sesuai dengan kehendak Allah. Puji Tuhan, kita bersyukur buat setiap firman Tuhan yang terus mengingatkan kita supaya kita tidak tersesat dengan hal-hal yang ada dalam dunia ini, sehingga kita tetap berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki di dalam firman Tuhan. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya percaya Bapak Ibu senantiasa diberkati melalui pemberitaan firman Tuhan setiap harinya. Dan apabila Bapak Ibu diberkati, ingin menyampaikan sebuah kesaksian atau pokok-pokok doa tertentu, Bapak Ibu dapat menyalurkannya melalui chat WhatsApp 0813-274-288. Mari bertumbuh bersama, semakin hari semakin disempurnakan seperti Yesus. Mari kita berdoa, terima firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena firman-Mu tidak pernah salah untuk menghibur, menolong, dan memperingatkan kehidupan kami supaya kami tetap berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Kami bersyukur buat firman-Mu hari ini, supaya apa yang kami terima, keselamatan, penebusan dosa dari Tuhan, itu benar-benar menjadikan kami untuk semakin bersungguh-sungguh di dalam kami mengiring Tuhan dan melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur buat firman Tuhan, karena kami percaya tidak ada seperti Engkau di antara para Allah ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Kami umat-umat-Mu yang Kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. Terima kasih, kami bersyukur buat firman Tuhan, kami terima dengan sukacita dalam nama Yesus. Haleluya, amin.